Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur karena sanksi FIFA sudah turun untuk sepak bola Indonesia, dan ternyata sanksi yang diberikan FIFA akibat kita gagal melaksanakan atau menyelenggarakan Piala Dunia U20 ternyata bukan sanksi maksimal yang diberikan oleh FIFA, melainkan hanya sanksi-sanksi administratif saja. Ini terbilang cukup ringan bagi kita, karena kalau kita mengingat apa yang telah terjadi, bahwa kita gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 di mana kita sudah ditunjuk oleh FIFA lebih dari 3 tahun yang lalu melalui proses bidding yang juga cukup ketat ya. Kemudian kita menawarkan berbagai macam hal, kemudian FIFA setuju menunjuk kita menjadi tuan rumah. Akhirnya kita tidak mampu melaksanakannya akibat adanya intervensi politis atau masuknya isu-isu politis ke dalam dunia sepak bola. Ini sebenarnya sebuah hal yang bagi FIFA adalah hal yang fatal sebenarnya, hal yang cukup fatal, karena FIFA itu sebenarnya sangat alergi terhadap hal-hal yang berbau politik di dalam sepak bola. Nah, ini menjadi sebuah yang bisa dibilang masih untung kita hanya mendapatkan sanksi administratif. Dari penjelasan PSSI bahwa kita hanya mendapatkan kartu kuning, dan sanksi administratif itu berupa dibekukannya dana atau bantuan dana dari FIFA yang berupa program dana forward dari FIFA, di mana program dana forward ini memang lazim diberikan oleh FIFA kepada 211 anggotanya setiap tahunnya untuk menjalankan proses pengembangan sepak bola. Jadi dalam dana forward tersebut ada sekitar 9,3 juta dolar yang biasanya diberikan oleh FIFA kepada anggotanya untuk membantu para anggotanya ini melakukan pengembangan sepak bola. Didapatkannya sanksi ringan ini tentu juga kita harus memberikan kredit kepada pihak-pihak yang telah berupaya menghindarkan Indonesia, sepak bola Indonesia khususnya, dari sanksi paling berat yang diberikan oleh FIFA, sehingga dengan diberikannya sanksi ringan ini sepak bola Indonesia masih sedikit bisa bernafas lega begitu ya, meskipun sanksi ini juga sebenarnya mengganggu laju perkembangan dari sepak bola kita, sepak bola Indonesia. Tetapi patut kita syukuri daripada kita mendapatkan sanksi yang maksimal ya, sanksi berat ya, yang berupa pengucilan Indonesia dari pergaulan sepak bola dunia atau diberikan ban total oleh FIFA, sehingga mungkin kalau itu yang kita dapatkan, sepak bola kita akan kembali mati suri lagi. Akan ketika nanti kita bisa lepas dari sanksi, maka akan mulai dari nol lagi. Tapi dengan diberikannya sanksi yang ringan ini, kita tidak perlu memulai dari nol lagi. Kita tinggal melanjutkan apa yang telah berhasil kita bangun beberapa tahun kemarin, beberapa tahun kebelakangan ini, terutama untuk tim nasional di bawah asuhan Sintayong, di mana grafiknya yang sedang meningkat ini. Tidak perlu kita mulai dari nol lagi. Kredit kita berikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah melakukan berbagai macam lobby, upaya-upaya agar FIFA tidak memberikan sanksinya yang paling berat. Kemudian terima kasih juga untuk Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, juga telah memberikan perhatiannya yang sangat luar biasa terhadap sepak bola Indonesia dengan memberikan instruksi langsung yang cukup cepat kepada Ketua Umum PSSI untuk melakukan penyelesaian terhadap blueprint transformasi sepak bola nasional, dan berangkat menemui FIFA untuk meyakinkan FIFA bahwa sepak bola Indonesia serius ingin membangun sepak bolanya. Akan tetapi FIFA tetap ingin menegaskan kedaulatannya begitu ya, FIFA, bahwa apapun yang terjadi, sebuah pelanggaran tetaplah harus diberikan sanksi ya. Makanya Indonesia diberikan sanksi meskipun sanksinya hanya sanksi ringan, yaitu sanksi administratif. Tapi apakah sanksi ringan ini kemudian membuat kita jumawa, atau ya ternyata FIFA beraninya hanya memberikan sanksi ringan saja, tidak berani memberikan sanksi berat? Kita sebaiknya menghindari hal-hal yang semacam itu, karena sanksi ringan ini pun harusnya menjadi sebuah pelajaran kita, menjadi sebuah titik di mana kita harus mengevaluasi diri kita,
jangan sampai hal-hal yang serupa terjadi lagi di kemudian hari. Karena ketika hal-hal yang serupa nanti di kemudian hari kita bisa ulangi atau terjadi lagi, bukan tidak mungkin sanksi tidak lagi memberikan toleransi kepada kita, akan tetapi FIFA justru memberikan sanksi-sanksi yang sangat berat kepada Indonesia. Selain itu, sanksi ringan ini pun bukan tanpa resiko. Sanksi ringan ini juga sebenarnya telah sangat merugikan kita, di mana kita yang sedang ingin membangun sepak bola kita, tapi tiba-tiba ada hal yang semacam ini. Apa dampaknya dari sanksi ringan ini? Yaitu dampak dari dibekukannya dana bantuan dari FIFA ini, dana forward, yaitu salah satunya adalah kita juga harus mendengar dari PSSI bagaimana bahwa rencananya kan yang seperti yang diutarakan oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir beberapa waktu yang lalu, bahwa rencananya pembangunan training center, fasilitas training center untuk tim nasional Indonesia yang rencananya akan dibangun di ibu kota Nusantara, di IKN, itu kan rencananya akan dibangun menggunakan dana FIFA Forward atau dana bantuan dari FIFA ini. Ini apa yang diumumkan oleh Pak Erick Thohir, ya, bukan saya yang mengatakan, tetapi Pak Erick Thohir yang mengatakan dana ini akan digunakan untuk pembangunan training center tim nasional. Nah, ketika dana ini kemudian sekarang sudah dibekukan oleh FIFA, artinya kita tidak bisa mendapatkan dana tersebut lagi. Bagaimana kelanjutan dari rencana pembangunan training center ini ke depan? Karena mau tidak mau harus diakui bahwa Indonesia sekarang sangat membutuhkan fasilitas tersebut, terutama tim nasional, ya. Masa sih kelas tim nasional bangsa Indonesia, bangsa yang sangat besar ini, tidak memiliki fasilitas training center untuk tim nasional? Ini kan menjadi sebuah dilema, karena kalau kita lihat negara seperti Kamboja aja, Kamboja kalau kita bandingkan dengan negara kita itu sangat jauh, baik dari jumlah manusianya, masyarakatnya, maupun jumlah sumber daya alamnya, ataupun jumlah kekayaan ekonominya sekarang. Jauh lah Kamboja, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bagaimanapun kondisinya saat ini, tetap kita masih lebih segalanya dibandingkan negara seperti Kamboja. Tapi Kamboja sepak bolanya mulai berlari kencang belakangan. Bahkan klub-klub profesional yang berlaga di Liga Kamboja sekarang juga sudah berlomba membangun fasilitas sendiri, membangun mulai dari stadion milik sendiri, fasilitas latihan milik sendiri, bahkan tim nasionalnya pun sudah memiliki atau sedang dibangun fasilitas untuk khusus tim nasionalnya sendiri. Ini negara seperti Kamboja. Lah kita, katanya kita negara besar, bangsa yang besar, tetapi kita masih sibuk dengan hal-hal yang begini saja. Ketika kita mau mulai berlari, ada saja batu sandungan yang membuat kita harus berhenti lagi. Jadi ke depan saya harap pembangunan training center untuk tim nasional ini kembali tetap dilanjutkan oleh PSSI, ya, karena ini sangat dibutuhkan. Entah bagaimana caranya, mungkin PSSI harus mulai mencari alternatif solution, yaitu dengan mungkin bekerja sama dengan pihak swasta atau bagaimana, ya, bagaimana caranya nanti PSSI harus bisa memecahkan persoalan ini, problem ini. Karena problem ini memang sebetulnya ya di luar perhitungan orang-orang di PSSI, karena tiba-tiba memang terjadi hal yang semacam ini, kemudian FIFA memberikan sanksi untuk menghentikan dana bantuan atau dana forward dari FIFA. Ya, kita tunggu bagaimana ke depannya. Semoga sepak bola Indonesia ke depan tidak lagi menghadapi batu sandungan yang seperti ini, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini benar-benar bangsa yang besar melalui sepak bolanya. Jangan bilang kalau bangsa kita ini hanya bangsa besar, tapi prestasinya hanya seperti ini saja di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Karena kalau kita mengaku sebagai bangsa besar, toh sekarang pembangunan kita atau perkembangan kita di dunia sepak bola juga sudah mulai tersaingi oleh negara-negara yang kecil, yang sebenarnya dari segi apapun, dari segi SDM, SDA, dari segi apapun sebenarnya di bawah kita, seperti Kamboja, Singapura, bahkan Singapura justru lebih kecil lagi. Tapi Singapura, kita tim nasional kita saja sekarang ketika berhadapan dengan tim nasional Singapura itu cukup riskan, cukup kewalahan. Bahkan Singapura sudah 4 kali menjadi juara Piala AFF, Indonesia sama sekali belum pernah, hanya menjadi runner up saja. Ini kan menjadi bukti bahwa kita sebagai bangsa besar telah
gagal mengelola bangsa kita sendiri untuk kemaslahatan bangsa kita, untuk kebanggaan bangsa kita. Bahkan kita kalah dengan bangsa yang jauh lebih kecil dibandingkan kita. Ini juga harus menjadi evaluasi bagaimana ke depan, janganlah dunia sepak bola ini diganggu atau digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politis mereka, untuk kepentingan kelompok mereka saja. Jadi semoga ke depan sepak bola kita terus berkembang, terus maju menjadi sepak bola industri yang bisa memberikan dampak atau impact luar biasa maupun secara sosial maupun secara ekonomi terhadap negara kita. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, sepak bola itu sudah menjadi sebuah industri yang memberikan devisa sangat luar biasa kepada negara, memberikan pemasukan yang sangat luar biasa kepada negara. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sepak bola adalah industri yang tidak menghasilkan polusi, industri yang tidak mencemari udara. Itulah sepak bola. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya terus termotivasi membuat video-video berikutnya. Sekian, terima kasih.